Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan seluruh rangkaian kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari pahala-pahala terbaik yang bisa kita didapatkan di bulan yang mulia ini yang sebentar lagi akan selesai. Jamaah rahimakumullah, kita semestinya semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah di akhir-akhir bulan Ramadan. Jangan biarkan waktu-waktu yang ada terbuang, terlalu banyak yang terbuang sia-sia. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita dalam rangka mempersiapkan hari di mana kita hanya mengandalkan amal-amal kita. Hari di mana tidak ada yang dapat menolong kita kecuali amal-amal salih kita. Sehingga sangat rugilah kalau kita tidak mempersiapkan diri sedemikian rupa agar kita bisa ditemani oleh amal-amal salih kita besok di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada kajian beberapa hari yang lalu kami sudah sampaikan di antara hikmah perintah berpuasa di dalam Al-Quranul Karim adalah agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Syukur dalam artian kita menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Akan tetapi secara lebih luas maknanya lagi, tidak bisa kita hanya bersyukur kepada Allah dengan hanya menjalankan semua perintah-perintah Allah atau menghindari larangan-larangan Allah. Karena itu semuanya tidak mencerminkan 100% rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Kalau ada orang yang mengaku bersyukur kepada Allah telah diberi rezeki, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, tidak cukup hanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Akan tetapi harus mengimplementasikan rasa syukur itu dengan cara menafkahkan sebagian rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai kebaikan yang sempurna kecuali kalian sudah mampu untuk memberikan apa-apa yang kalian sukai di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di antaranya hikmah kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kita untuk membayar zakatul fitrah di akhir Ramadan adalah ini. Agar kita menjadi orang-orang yang benar keimanannya. Agar kita tidak hanya omdo. Okay? Omdo ini kenapa? Ngomong tok ya. Ngomong tok ya. Ngaku bersyukur tapi pelit.
Itu berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita pagi ini akan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an terkait sedekah, infak dan sebagainya. Ya. Karena ini sebagai manifestasi bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah akan rezeki yang sudah diberikan kepada kita semuanya sampai hari ini. Alhamdulillah panjenengan wareg sedaya nggih. Pun sahur nggih. Iya, berarti tidak ada yang kelaparan. Siapa yang memberikan rezeki? Allah tabaraka wa taala. Dan tidak semua dari hamba-hamba Allah itu diberi rezeki seperti kita. Ya mungkin hari ini di lingkungan kita sudah tidak ada lagi wong sing ora madang. Kayaknya pun mboten-mboten nggih. Iya, kalau zaman kita kecil benar-benar ada. Gini mboten, yang sepuh-sepuh barangkali merasakan benar-benar. Ya, kalau Pak Karim anak kemarin sore gitu. Mungkin belum merasakan. Kalau saya dulu benar-benar merasakan. Artinya makan itu dijatah, ya dijatah. Orang anti wareg, nggih Pak Sartum nggih. Makannya dijatah, benar-benar dijatah. Sekeluarga, karena keluarga besar itu makannya dijatah benar-benar. Kadang ibu saya itu nasinya dibikin bubur. Kon kira apa? Kon kira ketuban. Itu benar-benar terjadi. Dan jamaah rahimakumullah, ini semuanya dunia ini bergulir. Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga ya barangkali hal seperti itu akan terulang lagi, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam benar-benar. Walaupun sekarang kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, syariat agama Allah tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, kita semuanya mungkin tidak merasakan hal itu, akan tetapi kalau kita melihat berita-berita, barangkali di daerah-daerah yang lain, di belahan dunia yang lain, masih sangat banyak ya orang-orang kaum muslimin yang masih kekurangan makan, baik karena keadaan maupun memang benar-benar tidak ada. Gitu. Contoh di Palestina, ya di sana karena keadaan ya peperangan yang luar biasa sehingga mungkin banyak dari mereka yang kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Itu. Ini yang harus senantiasa kita syukuri. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan kita pelajaran yang berangsur-angsur. Ketika Allah mewajibkan kita untuk menunaikan zakat, ya, menunaikan sedekah, infak dan sebagainya, Allah memberikan kita pengertian-pengertian agar kita tergugah. Dan juga sekaligus juga Allah memberikan training, ya. Kita di bulan puasa di training oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjadi orang yang peka terhadap kesengsaraan orang lain. Di antara hikmahnya kita berpuasa adalah kita merasakan bagaimana bentuk lapar. Orang tidak hanya ngomong, tapi benar-benar merasakan bagaimana statusnya ketika kita dalam keadaan lapar. Seperti apa? Ya kalau kita sih barangkali sudah tidak begitu. Ya karena ada pengarep-arep nanti maghrib juga sing penting ana sudah punya harapan. Sementara orang-orang yang tidak punya apa yang untuk dimakan ini bingung, ya wis lapar tapi wis kencot nggih langkah sing dipangan. Ini. Jadi kita diajari oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dan secara keseluruhan ya, agama Islam mengajarkan kita seperti itu. Agama Islam adalah agama yang sangat sosial. Artinya memperhatikan hablum minan nas di samping hablum minallah. Utamanya adalah hubungan kita kepada Allah, tapi imbasnya haruslah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kepekaan sosial terhadap lingkungan, terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya, kita tidak disuruh oleh Allah untuk hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi kita harus
menempatkan ibadah kita, menjadikan diri kita itu berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya maupun bagi lingkungannya. Itu kaum muslimin itu seperti itu. Baik dari segi pikirannya, baik dari segi tenaganya, baik dari segi hartanya, orang dewek tok. Gitu. Ya. Kita mulai dari ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Runtut Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi gambaran kepada kita. Dalam satu ayatnya Allah berfirman, wa anfiqu fis sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan nafkahkanlah di jalan Allah dari apa-apa yang sudah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Janganlah kalian bahasanya tangannya itu jangan digegem. Artinya apa? Aja kumed, aja pelit, aja bakhil dan apa maning sedulur-sedulure. Ya itu. Yang diutarakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti itu. Janganlah kalian bakhil, janganlah kalian pelit ya terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai rezeki. Sebagian itu adalah ada hak orang-orang yang lain. Itu. Dan Allah menyuruh kita untuk wa aksinu, berbuat kebaikan, ya. Berbuat ihsan. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yuhibbul muhsinin. Ya. Itu di awal-awal suratul Baqarah Allah menjelaskan sedemikian agar supaya kita punya gambaran. Jadi awal sekali di awal surat Baqarah juga Allah menyampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Ya, waladina apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di antara tanda-tandanya. Sehingga kita punya gambaran bahwasanya kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa itu haruslah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita orang yang bertakwa kok pelit, ya berarti urung bertakwa. Itu seperti itu. Kalau ada orang bertakwa kok tidak pernah sedekah misalnya, ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, ya. Ini, ya itu semuanya otomatis juga tergantung daripada kemampuan kita semuanya, ya. Seberapapun yang kita nafkahkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu harus berdasarkan keikhlasan kepada Allah, ya, agar semuanya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah, di dalam segala aspek kehidupan syariat agama Allah, kehidupan beragama Islam kita yang luar biasa sempurna, banyak sekali kaitan-kaitan ibadah yang disandingkan dengan menafkahkan rezeki. Ya, contoh saja berpuasa. Ya, fa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Aman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika seorang sudah tidak mampu berpuasa, ya, sudah tidak mampu berpuasa, Allah tidak memberikan kafarat yang lain, akan tapi Allah memberikan kafarat agar supaya berlaku sosial kepada masyarakat, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Gitu. Akan tetapi sekali lagi Allah juga menuntun kita untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu artinya aja ngepas banget, gitu, ya. Kalau kita memberi makan kepada orang miskin, itu satu orang miskin itu baik. Akan tetapi kalaupun kita mampu memberi makan sehari 2 orang miskin juga boleh. Itu. Kalau kita mampu memberi makan dengan daging, ya aja segajangan gitu maksudnya. Itu maksudnya. Ya, segajangan boleh, sah-sah saja, ya. Akan tetapi kalau kita memang mampu untuk memberikan lauk yang lebih baik ketika kita membayar fidyah, itu kita berikan. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan itu tadi. Ini sebagai pemahaman kita semuanya. Lalu
mendekat, atau Allah menjelaskan lagi ya dalam ayat yang lain, masih dari surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma tanfaqu min khairin wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini Allah menjelaskan kepada kita, mereka bertanya kepada kalian apa yang kami nafkahkan ya Allah ya Rasulullah, ya. Pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, para orang Arab pada waktu itu, ketika disampaikan bahwasanya tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya kepada di jalan Allah. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya, seperti apa yang harus kami nafkahkan? Allah memberi gambaran, wa ma tunfikuna, yang pertama min khairin. Ya, apa yang kalian nafkahkan min khairin, dari yang apa? Yang baik-baik. Pertama, ya. Apa-apa yang mau kita nafkahkan di jalan Allah semestinya berasal dari harta yang baik-baik, yang halal dan thayyib. Itu maksudnya, ya. Apa-apa yang kita nafkahkan, yang mau kita nafkahkan di jalan Allah, semestinya pertama harus kita perhatikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu baik. Ya, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Itu. Dari kebaikan-kebaikan harta yang kita miliki, barulah kita akan memberikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk memberikannya. Jadi Allah memberi tuntunan ketika kita mau memberikan nafkah, sedekah, infak, zakat dan yang sepisalnya. Yang pertama syaratnya adalah hartanya harus yang baik-baik. Itu, yang baik-baik, yang halal, mendapatkannya dari cara halal dan hartanya memang halal. Ya, itu. Ini penjelasannya panjang ya kalau mau kita jelaskan. Akan lebih secara singkat saja bahwasanya harta-harta yang kita peroleh, misalnya dari cara berjualan, ya kalau pedagang yang tidak jujur itu bukan termasuk harta yang baik. Ya, cara berjualan, kita berjualan barang-barang yang haram, jelas hasilnya haram. Ya, panjenengan bersedekah tapi dari hasil judi misalnya, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ya, panjenengan bersedekah dari harta yang dicari dengan cara di dalam jual beli, misalnya panjenengan menipu. Ya, menipu. Itu semuanya bukan merupakan harta yang baik. Itu. Di samping itu juga makna baik di sini adalah kalau kita memberikan segala sesuatu itu yang baik, jangan yang buruk. Artinya misalnya panjenengan mau bersedekah beras, ya cari beras sing apik aja, sing panjenengan ge ora melirik acan. Bulog diweh-wehna batir dheweke ngompan ayam paribasane. Gitu, seperti itu. Ya, Allah memberikan sangat-sangat mulia. Allah wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nggo ngapa beras bulog? Ya. Jenengan kita semuanya ngerti paling-paling ngumpan ayam. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sini sudah ada peningkatan lah ya. Walaupun itu beras bantuan, saya dengar ya, bagus. Alhamdulillah. Itu berarti sudah ada peningkatan, tidak seperti zaman dahulu. Akan tapi secara umum, ya panjenengan mau memberikan apa saja kepada orang lain, itu usahakan yang baik-baik. Jangan yang kita di rumah wis ora doyan tembe dewehna tanggan. Itu. Iya, ya ini pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lalu dalam lanjutannya Allah memberikan urutan pemberiannya. Tadi wa ma tunfiqu min khairin, yang pertama falil walidaini wal aqrabin
wal yatama wal masakin wabnis sabil. Gitu. Jadi urutannya seperti itu. Orang tua, kaum kerabat, apa tadi? Yatim, miskin dan yang lain, yang wabnis sabil. Gitu. Jamaah rahimakumullah, syariat agama Allah adalah syariat yang sangat sempurna. Sehingga apapun diatur sedemikian rupa. Kadang manusia kita ya karena kepengen mencari sesuatu sehingga keliru dalam hal menafkahkan harta atau memberi zakat atau memberi infak sedekah. Ya. Kalau kita masih punya orang tua yang membutuhkan, paling utama sedekah kita, infak kita adalah untuk orang tua kita. Paham nggih? Itu yang paling utama. Jangan atuh-atuh disit. Kadang kan orang kon kira keton kepenginnya infaknya sing atuh-atuh. Betul. Ada yang seperti itu. Sementara orang tuanya masih membutuhkan. Ini tidak dibenarkan dalam syariat agama Allah. Tidak dibenarkan. Harus kita yang diutamakan orang tua kita, lalu kerabat kita. Ya otomatis keluarga penting, ya keluarga inti, orang tua lalu kerabat. Itu semuanya diperhatikan. Kalau kerabat sudah berarti tinggal tengok kanan kiri tetangga yang paling dekat. Itu urutannya seperti itu. Ya. Jangan kok kita memberikan sesuatu tangga sing sebelah ora duwe, sing mantan atuh diwehi. Itu tidak dibenarkan secara syariat. Okay? Yang harus kita perhatikan kalau mau urutannya tadi, orang tua sudah, kerabat sudah, kita mau memberikan kepada tangga, ya pilih sing paling perek. Itu aja sing atuh diwehi, ya sing perek ora diwehi. Itu akan menjadi apa? Ya fitnah, menjadi fitnah. Itu menjadi fitnah dan ini tidak disyariatkan. Ini secara umum Allah memberikan gambaran-gambaran seperti itu, ya. Agar supaya apa? Agar semuanya bisa berjalan harmonis. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Sehingga segala macam ketentuan yang ada pasti adalah yang terbaik yang bisa kita laksanakan. Kita tidak punya pilihan yang lain. Ya, kalau kita memilih yang lain selain daripada syariat Islam pasti lebih jelek. Gitu. Ya, pasti lebih jelek, lebih buruk dalam segala macam hal, khususnya dalam hal sedekah infak ini. Ya. Allah memberi ketentuan yang sangat sempurna. Apa-apa yang kita berikan dari yang baik-baik, yang pertama adalah kepada orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada miskin juga, anak yatim dan miskin juga harus diprioritaskan mana yang paling dekat. Kita lihat di sekeliling kita terlebih dahulu. Ada enggak miskin dan yatim yang ada di sekeliling kita? Barulah ya panjenengan ketika yang di samping yang dekat dengan kita sudah tidak ada, baru boleh merambah ke tempat-tempat dalam segala macam hal. Ya, dalam segala macam hal harus urutannya adalah seperti itu. Ya, ketika kita mau menjalankan kebaikan-kebaikan, itu. Lalu setelah Allah menjelaskan, lalu berikutnya dalam surat yang terpisah-pisah, ya, Allah memberikan tentang sedekah ini. Wa yas'alunaka madza yunfikun lagi. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, apa yang yang akan kami sedekahkan, akan kami infakkan. Apa kata Allah? Kulil ngafuf, kata Allah. Ya, yang kalian nafkahkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan di jalan Allah, usahakan melebihi kebutuhan pokok, melebihi kebutuhan dasar. Aja ngepres gitu. Ya, salam syariat agama Allah. Termasuk panjenengan para suami. Ya, para suami ketika memberikan nafkah kepada istri aja semangat ibu-ibu. Iya, itu ketentuan syariat agama Allah, sangat mulia. Memang seperti itu. Ya, yas'alunaka madza yunfikuna qulil ngafuf, kata Allah. Ya.
Mereka bertanya kepada kalian bagaimana caranya menafkahi istri, menafkahi orang lain, menafkahi siapa saja. Kulil afur, lebih dari kebutuhan. Tapi ya orang mewah-mewah gitu aja, lu aja kakean. Ya itu artinya ketika memberi makan misalnya ya ajak kur jangan tok ya anak batire ya memberi belanja itu kalau memang mampu. Ya kalau memang mampu, kalau tidak mampu orang mampu, ya mampune segandok ya awe segandok. Ya para istri dan anak-anak keluarga ya secara umum tidak boleh menuntut bapaknya untuk memberikan makan mewah-mewah setiap hari ya sesuai dengan kemampuan. Akan tapi para suami juga tidak boleh memberikan yang di bawah kemampuannya. Itu maksudnya. Ya, tidak boleh. Kalau kita mampu memberikan makanan yang lebih baik kepada keluarga kita berikan. Kalau kita mampu memberikan pakaian yang lebih baik berikan. Itu maksudnya seperti itu. Ya, ini tuntunan yang luar biasa. Ya, dari Allah Tabaraka wa Taala. Dari yang baik-baik lalu Allah memberikan gambaran yang sedemikian rupa. Agar kita menjalaninya itu semuanya dengan ridho ya dengan mengharapkan pahala yang terbaik dari Allah. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita nafkahkan ya dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa tunfikuna min khairin fali anfusikum. Ya. Apapun yang kita nafkahkan sejatinya li anfusikum, pahalanya kembali kepada diri sendiri. Itu. Ya. Agama Allah Tabaraka wa Taala adalah agama yang sangat mulia. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, sehingga segala aspek yang ada dalam kehidupan kita adalah bisa kita niatkan sebagai ibadah. Itu. Ya. Jangan pernah menganggap sebagai beban, jangan pernah menganggap sebagai apa. Itu semuanya ibadah. Kita para suami bekerja dari pagi sampai malam misalnya, ya kalau kita niatkan ibadah insya Allah, ya kita tidak akan merasa keberatan, ya senang-senang saja. Sing penting tekan rumah, apa? Ibunya orang merenggut nggih. Angger balik kok ibunya merenggut sepeda maling. Itu harus saling timbal balik, ya. Harus timbal balik karena memang seperti itu keadaannya. Bahwasanya Allah memberikan kaum laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, ya, agar supaya memberikan nafkah, ya. Wangalal walidatu yarzukuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Memberikan rezeki, memberikan makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Artinya ya itu tadi, ya, melebihi kebutuhan, ya sesuai dengan kemampuannya. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kita dibebani oleh Allah seorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kadang ya kita di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berumah tangga karena kekurang pemahaman ilmunya terkait hukum syariat sehingga terkadang menjadi ada belentokan di antara suami istri terkait dengan permasalahan seperti ini. Dan ini harus senantiasa diimani dan diamalkan agar supaya kehidupan ini atau kehidupan berumah tangga kita ini lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Itu seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Ketika Allah sudah menjelaskan awal-awalnya bagaimana hukumnya, bagaimana caranya, apapun yang harus dinafkahkan, seberapa yang harus dinafkahkan, lalu Allah Tabaraka wa Taala mengumpulkan dalam suratul Baqarah dari mulai 261, ya, dalam Al-Baqarah 261 sampai akhir daripada
Suratul Baqarah Allah memberikan gambaran yang lebih luas terkait bagaimana kita menafkahkan harta kita di jalan Allah. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya kita benar-benar memiliki gambaran yang jelas. Agar supaya kita tidak mubazir, ya. Tidak batil pahalanya. Karena berapa banyak orang yang menafkahkan hartanya, ya, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa karena ketidaktahuan atau karena kurangnya ilmu. Sehingga penting untuk kita senantiasa menggali, ya, membaca rujukan kita yaitu Al-Quranul Karim, agar supaya ingat ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, kita tahu bahwa ini yang benar seperti ini, ya. Jangan kita melangkah berdasarkan pemikiran sendiri. Tidak boleh, ya, karena kita di dalam beragama ini ada tuntunan yang pasti. Dari A sampai Z terkait hukum syariat sudah ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Jamaah rahimakumullah, ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Baqarah 261 memberikan perumpamaan kepada kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali khabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu selengkapnya seperti itu. Allah memberikan simulasi atau memberikan tamsil agar supaya kita bersemangat. Ya, akan bersemangat. Sebelum melanjutkan dengan perintah infak, sedekah dan sebagainya, Allah kan memberikan perumpamaan agar kita dapat mengambil pelajaran, agar timbul motivasi kita menjadi orang-orang yang tidak pelit di dalam urusan sedekah. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, Allah sudah memberikan kita rezeki yang insya Allah ya berlebih. Ya, lebih karena bukti panjenengan ya ket kemien madang bisa, nggih. Terus ya bisa mempunyai pakaian yang bagus-bagus, punya kendaraan, punya rumah dan sebagainya. Itu artinya Allah sudah memberikan rezeki kepada kita cukup, ya. Dan kalau ada kelebihannya itu semestinya dinafkahkan di jalan Allah. Makanya Allah memberi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti perumpamaan sebutir, ya, sebiji benih, ya. Lalu Allah melanjutkan khabbatin ambatat fi kulli sumbulatin ambatat sab'a sanabil, ya. Allah memberi gambaran satu butir tadi akan tumbuh 7 tangkai. Lalu setiap tangkainya akan berbuah 100 butir. Sama seperti kalau panjenengan menanam padi. Kalau menanam padi ini berapa butir yang ditanam? Berapa? 1 butir nggih? Yaitu. Ya contohnya kalau menanam padu gampangnya. Nanti tumbuh 7 apa jenenge? 7 tangkai, ya. Lalu setiap tangkai itu akan berbuah ada 100 butir padi. Berarti 1 butir padi yang kita tanam nanti akan menghasilkan 700 pari, ya, gabah. Kue angger, ya itu sama seperti sedekah sama, ya, sama seperti sedekah. Kalau kita benar dari awalnya bibitnya baik, bibitnya baik, kita rawat dengan baik, caranya baik, pasti hasilnya baik. Bisa sampai 700, bisa bahkan lebih dari 7, sama dengan sedekah. Ya, kalau bibitnya baik, artinya apa? Kita menafkahkan tersebut dari harta-harta yang halal. Sehingga akan benar-benar mendapatkan pahala seperti digambarkan oleh Allah.
Ya, antara 1 sampai 700 sampai 10 sampai 700. Bahkan Allah menjanjikan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki dengan kelipatan yang lebih banyak. Ya seperti padi tadi, ya. Kan tidak mungkin sama walaupun panjenengan jeleb satu sedompol ke metune padahal mboten. Mboten pastilah sama dengan sedekah seperti itu. Ya. Tergantung seberapa keikhlasan kita, seberapa kita benar di dalam menafkahkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran luar biasa ya, bahwasanya perumpamaan yang dibikin oleh Allah sangat membuat kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia, ya. Tidak ada manusia zaman dahulu kala, ya, ataupun zaman sekarang yang bisa membuat Al-Quran yang sedemikian indah. Kalau kita mau mempelajarinya, mau mentelaahnya dengan detil, luar biasa sekali. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Itu dulu, masih sangat banyak ayat-ayatnya. Ini sebagai permulaan. Mudah-mudahan bisa diteruskan ya 2 atau 3 hari Pak Supri. Tidak ya. Yang mudah-mudahan masih bisa ya. Kadang kalau hujan kan kadang-kadang iya ya ada komentar ya orang tapi yang udah gede ya teles ya. Itu seperti itu dan ya qadarullah di tempat kami juga tidak ada yang ngisi, kadang hanya Pak RW dan beberapa teman yang ya panjenengan bisa mengerti sendiri ya. Saya tidak akan panjang lebar ya mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan ya, kalaupun tidak bisa di bulan Ramadan ini kita lanjutkan di kajian yang di bulan biasa insyaallah. Kalau kita masih punya kesempatan kita akan lanjutkan ya, karena memang kalau kita tidak kaji ya kita tidak akan pernah tahu gitu. Tidak pernah khatam namanya Al-Quran sampai selesai. Apa-apa hukum yang ada kalau kita hanya mengandalkan di bulan Ramadan. Itu pun anggar ora. Ya kadang-kadang kita ngaji kan kadang-kadang yang ngantuk ya, baru sahur. Yang melebu mung 10%, 20% itu. Ya itu kita maklumi saja, enggak apa-apa. Ya yang penting kita punya minimal waktu khusus untuk berusaha mengetahui hukum-hukum agama Allah sehingga timbul ketakwaan dalam diri kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.